Apa itu demokrasi terpimpin? Demokrasi terpimpin juga dikenal sebagai Orde Lama adalah sistem politik yang berlaku di Indonesia dari tahun 1959 sampai Orde Baru dimulai pada tahun 1966. Berdasarkan UUD 1945 menganut politik luar negeri yaitu bebas aktif, bebas memihak kepada salah satu kutub serta aktif berkontribusi dalam menyelesaikan berbagai permasalahan dunia. Berikut beberapa kebijakan luar negeri yang dilakukan pemerintah pada masa demokrasi terpimpin. Memutuskan hubungan diplomatik dengan Belanda 17 Agustus 1960. Mengirim kontingen pasukan perdamaian yaitu pasukan Garuda II ke Kongo 10 September 1960. Indonesia ikut terlibat dalam gerakan non-blok September 1961. Upaya mempertahankan masa demokrasi terpimpin. Upaya pemerintah dalam memperbaiki perekonomian masa demokrasi terpimpin ada 3, yaitu pembentukan Dewan Perancang Nasional, devaluasi mata uang rupiah, deklarasi ekonomi, wujud implementasi Pancasila masa Orde Lama. Penerapan Pancasila di Orde Lama juga mengedepankan prinsip kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Namun praktik demokrasi di masa ini memiliki batasan-batasan tertentu dengan Partai Golongan Karya atau disebut Golkar sebagai satu-satunya partai politik yang diakui. Tantangan dalam mempertahankan masa demokrasi terpimpin. Pelanggaran kebebasan politik, kebebasan berpendapat dan berserikat dibatasi, oposisi politik dibatasi, dan kritik terhadap pemerintah ditindas. Konsentrasi kekuasaan. Kekuasaan terpusat pada pemimpin atau kelompok kecil yang dapat memicu penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi. Kurangnya akuntabilitas. Pemerintah kurang akuntabel karena kendali yang kuat dalam pengambilan keputusan dan kurangnya pengawas independen. Kurangnya pluralisme politik. Partai politik dan oposisi yang dapat beroperasi secara efektif dibatasi. Konflik politik. Konflik antara Angkatan Darat dan Partai Komunis Indonesia dilatar belakangi persaingan kedua kekuatan untuk mendapatkan kekuasaan politik. Masalah ekonomi. Masalah menentukan mata uang, blokade, dan dilakukan oleh Belanda terhadap ekspor RI, dan rendahnya penghasilan rakyat. Menumbuhkan kesadaran untuk menjaga keutuhan masa demokrasi ada 4, yaitu 1. Peran masyarakat berpartisipasi dalam proses politik melalui pemilihan umum, unjuk rasa damai, dan kegiatan lainnya. 2. Peran pendidikan. Peran pendidikan mempromosikan nilai-nilai demokrasi melalui pendidikan, sosialisasi, dan advokasi. 3. Peran mengawasi jalannya pemerintah, melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah dan melaporkan setiap penyimpangan. 4. Pemanfaatan media sosial, menyebarkan konten positif dan menghindari penyebaran hoaks. Peran aktif peserta didik dalam menjaga keutuhan wilayah NKRI. 1. Belajar dengan tekun, meningkatkan kemampuan diri untuk masa depan bangsa. 2. Meningkatkan kapasitas diri, mengembangkan keterampilan sosial, komunikasi, dan teknologi. 3. Aktif berorganisasi, belajar bertanggung jawab, dan mengembangkan kemampuan kepemimpinan. 4. Menjaga lingkungan sekitar, menerapkan prinsip daur ulang untuk menjaga kelestarian lingkungan. Beberapa dampak demokrasi terpimpin antara lain. Dampak demokrasi terpimpin terhadap kehidupan politik, kekuasaan terkonsentrasi di tangan presiden yang memiliki wewenang luas dalam pengambilan keputusan. Hal ini mengurangi peran lembaga negara lain seperti DPR dan MMA, partai-partai politik yang dianggap oposisi mengalami tekanan dan pembatasan.